wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhul karim. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina al-mustafa Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam pada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Bapak Ibu jamaah salat zuhur yang Allah muliakan, insyaallah, mengingat ini hari terakhir pertemuan kita sebelum hari raya, maka hari ini saya tidak membahas tentang fadilah, tapi kita akan membahas tentang salah satu yang sering kita lakukan di hari raya, yaitu tentang mengunjungi rumah saudara kita. Maka kita bahas tentang adab ketika berziarah ke rumah orang dan bagaimana adab menerima tamu yang berziarah ke rumah kita. Salah satu yang disunnahkan di hari raya adalah melakukan silaturahim. Hukumnya sunnah. Barang siapa yang suka melakukan silaturahim, Allah panjangkan umurnya, Allah luaskan rezekinya. Dalam catatan yang dimaksud adalah keberkahan umur dan keberkahan rezeki. Itu janji Nabi SAW. Dan ketika berhari raya nanti, rumah pertama yang wajib kita kunjungi adalah rumah orang tua kita sendiri. Bagi kita yang masih punya orang tua, baik rumah orang tua kandung maupun rumah mertua, sama posisinya. Jadi jangan sampai kita berkunjung ke rumah bos dulu. Jangan sampai langsung dari musalla langsung ke rumah pimpinan, bawa parsel lagi, bawa hadiah macam-macam, parsel yang model 500.000 yang isinya susu Denko, kemudian ada susu Prenagen, coklat, macam-macam Pak. Untuk orang tua sendiri parsel pun tak pernah bawa. Ini sangat mengherankan. Padahal bos itu hanya tanda tangan untuk mengeluarkan gaji yang dikeluarkan oleh pemerintah, tapi seakan-akan telah berjasa pada kita seumur hidup. Orang tua yang berjasa, jangankan pinang, pohon pinang pun kita tak bawa. Jadi ini aneh, orang yang dipelihara oleh orang tuanya tidak berterima kasih, malah yang ada menyibukkan orang tua, telepon kasih tahu bahawa mak kami pulang ya, tolong buatkan rendang, tolong buatkan kari ayam, tolong buatkan lontong. Udah dipelihara sudah 30 tahun, maunya kan kita yang bawa ke orang tua, bukan lagi menghabiskan ayam milik orang tua. Bawalah buah-buahan, bawalah parsel, berikan angpau-angpau terbaik kepada orang tua. Jadi jangan sudah hari raya pun masih menyibukkan orang tua melayani kita. Makanya itu rumah yang pertama sekali kita kunjung. Kemudian barulah ke rumah al-aqarib, rumah saudara-saudara. Sedangkan tetangga itu nanti urusannya, besok-besok boleh. Tapi kunjungilah dulu yang zawil aqarib, iaitu yang punya hubungan kekerabatan. Baik, tentu dalam mengunjung ini akan terus kita lakukan. Banyak orang yang kadang-kadang tidak faham adab-adabnya, sehingga kunjungannya menyebabkan rasa sakit pada yang dikunjungi. Kadang-kadang meninggalkan sisa kemarahan, ketersinggungan. Maka oleh karena itu, sedikit waktu kita belajar
apa saja yang harus kita jaga, apa saja sunnah-sunnahnya ketika berziarah ke rumah orang, dan bagaimana seandainya kita menyambut tamu, apa saja yang harus kita lakukan. Bapak Ibu yang Allah muliakan, yang pertama, istihdar niyatin salihah. Kalau mau berkunjung ke rumah orang, ini kita lihat dulu adab ketika berkunjung ke rumah orang, yaitu luruskan niat kita. Jadi berkunjunglah karena Allah Subhanahu wa taala. Karena ada orang yang kunjungannya karena kepentingan bisnis, kepentingan kerja, dan itu hanya kunjungan mubah. Tapi yang berkunjung karena Allah yang menyuruhnya, maka dia setiap tapak kaki yang melangkah mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Maka luruskan niat. Ada hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah, inna rajulan zara akhan lahu fi qaryatin ukhra. Ada seseorang yang mengunjungi saudaranya di kampung yang lain. Fa arsalallahu lahu ala madrajatihi malakan. Allah perintahkan malaikat untuk menghadang orang itu di jalan sebelum sampai ke rumah saudaranya, dan tentu berbentuk menjelma jadi manusia biasa. Falamma ata alaih, ketika malaikat menjumpai orang ini, lalu malaikat bertanya, aina turid, engkau mau ke mana? Qal uridu akhan li fi hadhihi al-qaryah, aku ingin mengunjungi rumah saudaraku di kampung ini. Qal, lalu malaikat bertanya lagi, hal laka alaihi min ni'matin tarubbuha, ada kepentingan apa engkau mengunjungi ke rumahnya? Engkau dapat manfaat apa dengan berkunjung ke rumah saudaramu ini? Qala la, orang ini mengatakan bahwa tidak ada manfaat apapun, aku tidak dapat manfaat apapun. Ghaira anni ahbabtuhu fillahi azza wa jalla, aku berkunjung ke rumahnya karena aku mencintainya karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia merindukan saudaranya karena Allah Subhanahu wa taala. Qala, lalu malaikat ini berkata, fa inni rasulullah ilaik, ketahuilah aku adalah malaikat yang Allah utus untuk menjumpaimu. Bi anna Allah qad ahabbaka kama ahbabtahu fi, dan ketahuilah Allah mencintaimu karena engkau mencintai saudaramu karena Allah SWT. Nah, ini menunjukkan berkunjung karena taat pada perintah Allah menghasilkan cinta Allah SWT. Ya. Makanya kalau berkunjung itu luruskan dulu niat mau ngapain. Walaupun kita tidak mengatakan ke semua orang, aku berkunjung ke rumah adikku karena Allah. Mungkin bahasa itu agak membuat telinga orang geli-geli Pak mendengarnya. Tapi kalau kita ditanya orang, ngapain mak, ngapain bapak, kita pergi ke rumah Oom, ya tinggal kita bilang, ya kan itu Oom kamu, itu saudara kita, kamu harus kenal, dan Allah suruh kita mengunjung, itu sudah masuk dalam bukti cinta kita karena Allah Subhanahu wa taala. Maka setiap tapak kaki itu menghasilkan pahala semenjak dari tempat kita pergi. Ya. Kemudian adamul iksar minaz ziarah. Adab berikutnya, jangan terlalu sering berziarah. Nah, ini baik dalam hari raya ataupun di luar hari raya. Jangan terlalu sering berziarah. Karena kalau terlalu sering bukan membuat orang rindu ke kita, tapi menjadi muak melihat kita. Ya. Waktu dibuka pintu, kamu lagi. Kahlum. Jadi orang sudah jijik lihat kita terus-terusan ke rumah dia. Makanya Rasulullah mengatakan dalam hadis riwayat Baihaqi, zur ghadban tazdad hubban, jangan sering-sering engkau berkunjung, itu akan menambah cinta. Maka kan beda Pak, orang yang jarang-jarang kunjung, ya komunikasi ada, WA ada, telepon ada, tapi yang mengunjungi rumahnya jarang. Ya maksud jarang ini ya jangan terlalu sering, jangan tiap hari, jangan tiap minggu. Ya, sebulan sekali masih okey lah. Tapi kalau bisa satu semester sekali itu sudah okey. Kalau kita jarang berkunjung, kita mulia. Sekali datang itu macam disediakan. Ya,
ditanya ini, ditanya itu, mau makan ini, mau makan itu. Itu kalau jarang-jarang kunjung. Semua jambu-jambu yang sedang berbuah ditawarkan ke anak kita, angpau disiapkan. Itu kalau kita jarang kunjung. Tapi kalau sudah setiap hari berkunjung, kita yang bilang, kita tanya, ada orang di rumah? Nggak ada, kami sedang umrah semuanya. Minggu depan kita tanya lagi, ada orang belum pulang umrah. Jadi orang sudah nggak mau lagi. Apalagi kita merencanakan berkunjung memang untuk makan di rumah dia. Ini betul orang memang nggak mau sambut lagi kita. Begitu kita datang tiap-tiap hari ke rumah dia, itu jambu-jambu yang panen dibungkus dengan plastik semuanya. Nggak ditawarkan pun ke anak kita. Angpau nggak ada lagi. Apa angpau tiap hari? Habis gaji-gaji orang tiap hari kita kunjung. Jadi jangan terlalu sering berkunjung. Kecuali kalau kita berkunjungnya bawa hadiah terus-terusan, nah itu boleh. Kita datang bawa beli gula 2 kilo, minyak 2 kilo, tiap-tiap hari kita datang, itu 24 jam terbuka Pak pintu itu. Ini sudah kunjung, nggak bawa apa-apa, makan siang di rumah orang terus. Nah, ini jangan. Kemudian ada berikutnya dalam berkunjung ke rumah orang, tahari al-awqat al-munasabah li ziarah. Kalau kunjung, kunjungilah rumah orang di waktu yang tepat. Jangan kunjungi rumah orang di 3 waktu, yaitu indal fajri, jangan datang ke rumah orang ketika subuh, ketika waktu pagi. Orang pulang dari jamaah salat subuh dah dia nempel di rumah. Jangan, karena subuh itu orang persiapan. Au indad dhahirah, jangan kunjung ke rumah orang di waktu siang. Ini hari raya, jaga-jaga Pak. Kadang-kadang kita kunjung ke rumah orang jam 2, padahal orang baru pulang dari berkunjung ke rumah yang lain. Dia sengaja pulang untuk istirahat. Kita sudah datang berkunjung ke rumahnya, baru dia mau beristirahat, sudah terdengar ketukan pintu. Ini tidak baik berkunjung ke rumah orang di siang hari. Kecuali sudah ada janji duluan, sahabat akrab janji. Misalnya kita tanya, boleh kami datang siang? Kata kita boleh, tidak mengapa, sebab dari pagi pun aku sudah tidur, baru bangun zuhur barusan. Nah, itu tidak mengapa, berarti tidak mengganggu. Tapi yang datang ke rumah orang tiba-tiba ketuk pintu jam 1, jam 2, jam 3, jangan. Jangan lakukan itu, karena itu waktu-waktu istirahat. Kemudian wa fi waqtin mutaakhir min al-lail, jangan kunjung ke rumah orang di waktu larut malam. Jangan berhari raya di atas jam 10. Itu jangan berhari raya lagi kalau di atas jam 10. Orang sudah tutup toples, sudah dikunci, nggak dibuka lagi. Gorden-gorden sudah ditutup, pintu-pintu digembok. Jangan kita paksakan buka dengan kalimat salam kita. Lalu kemudian ketika berkunjung ke rumah orang, ada berikutnya adalah adabul istizan, mohon izin masuk. Dengan cara apa? Yang pertama yaitu at-turuq salasan, ketuklah pintu 3 kali, dan ketukan itu ketukan yang lembut, jangan ketukan yang keras. Dalam hadis disebutkan Nabi mengetuk pintu rumah sahabatnya ketika berkunjung dengan ujung kuku Nabi SAW. Nabi kalau kunjung rumah orang, ujung kukunya dipakai untuk mengetuk pintu. Saking lembutnya Nabi SAW. Kita yang enggak ada kuku, ya jangan paksa dengan kuku lah. Tapi yang dimaksud adalah berlemah lembutlah ketika mengetuk pintu rumah orang. Kalau kita tekan bel, tekanlah dengan lembut. Jadi jangan gedor rumah orang seperti pemadam kebakaran menggedor pintu orang yang terbakar rumahnya. Ini penting diingat. 3 kali. Kemudian assalam salasa marrat, ucapkan salam 3 kali. 3 kali diizinkan memberi salam. Kalau tidak ada jawaban, farji'u, kata Allah, pulanglah. Kalau tidak ada jawaban, pulanglah. Ingat Bapak Ibu, 3 kali beri salam, tidak ada jawaban, pulang. Jangan buka jendela rumah dia, jangan sibak gordennya, jangan naik ke ventilasi. Apalagi sampai kita mutar dari belakang kandang ayam, lalu cari dia dari belakang pintu rumah. Kita teriak dari balik jendela, kita katakan, saya tahu kamu ada, sendalmu di luar, motormu masih di luar, mobil masih diparkir, kamu ada kan di dalam, keluarlah. Kata orang di dalam, kurang aja. Kurang ajar betul ini, ya. Sibaknya gorden rumah orang, teriak-teriak sampai ke dalam. Jangan. Mungkin betul dia ada, memang betul dia ada,
Cuma orang kadang-kadang mau istirahat. Salam kita sudah disahut di balik bantal. Dia sambil tiduran terdengar salam. Sudah dia nyaut tadi salam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Sudah dia nyaut. Cuma nggak mau dibuka. Karena dia mau istirahat. Gara-gara kita datang bukan pada waktu yang tepat. Dosakah yang punya rumah ketika tidak buka pintu? Tidak. Itu hak yang punya rumah. Kita yang datang ke rumah orang yang harus beradab. Makanya Allah katakan apa? Farji'u. Kalau sudah 3 kali salam tidak disahut, pulanglah. Pernah kejadian Nabi mengunjungi rumah sahabat. Saya lupa nama sahabat itu dalam hadis. Nanti boleh dicek hadisnya sendiri. Diketuk oleh Nabi 3 kali. Tidak ada sahutan. Nabi pulang. Begitu Nabi sudah agak menjauh dari pintu rumah, rupanya sahabat ni langsung buka pintu dan mengejar Nabi SAW. Dikejarnya Nabi, lalu kemudian, ya Rasulullah, aku ada, masuklah ya Rasulullah, masuklah. Kata Rasulullah, tadi aku sudah 3 kali salam, maka Allah suruh pulang, aku pulang. Tidak ya Rasulullah, aku ada dan aku ingin terus mendengarkan salammu ya Rasulullah. Rupanya sahabat ini sengaja enggak buka-buka supaya Rasulullah mengucapkan salam terus-terusan ke rumah dia, berharap keberkahan dari salam Nabi. Tapi Nabi mengikuti prosedur dari Allah, 3 kali pulang, jangan pun lebih Pak. Oh, kalau mau sedikit menunggu lama, ya jangan ucapkan salam 3 kali terus-terusan, ada jedanya. Assalamualaikum, berhenti dulu Pak, jeda, mudah-mudahan ada jawaban. Kira-kira sekitar setengah jam baru Assalamualaikum yang kedua. Nah itu tunggu aja sampai 3 kali salam, 1 jam setengah dapat tuh. Yang penting 3 kali. Ini orang banyak kurang beradab hari ini, teriak-teriak di rumah orang, tidak dibolehkan. Lalu kemudian at-ta'rif bin nafs. Ketika masuk rumah orang, kalau orang tanya, yang punya rumah tanya dari dalam, man fil bab, siapa di luar? Karena dia hadis Nabi SAW ketika Jabir mengunjungi rumahnya, Rasulullah nanya, man fil bab, siapa di luar? Maka dilarang untuk menjawab dengan kalimat saya, tapi at-ta'rif bin nafs, perkenalkan diri. Jadi ketika ditanya, so di luar, siapa di luar? Jangan jawab lun, jangan jawab ana, kecuali nama kita memang ana, ya, misal Mariana atau Ana Sihotang atau apa siapalah begitu Pak. Memang namanya ana, itu berarti mengenalkan diri ana. Jabir ketika ditanya oleh Rasulullah, man fil bab, siapa di luar pintu? Jabir mengatakan ana. Ditanya lagi sama Rasulullah, man fil bab, siapa di luar? Dia kembali menjawab ana. Kata Rasulullah ketika buka pintu, Rasulullah buka. Lalu kata Rasulullah, ana. Kenapa engkau jawab ana? Kata Rasulullah. Kalau bahasa kita, lum. Kata begitu bahasanya. Jadi ditegur oleh Nabi. Di situ Jabir diajarkan, kalau ditanya dari dalam, perkenalkan diri. Ana Jabir. Jabir yang mana? Bin Abdullah. Maka ketika kita ditanya, siapa ini Siamat? Siamat yang mana? Karena Siamat ada berapa orang teman-temannya, kan semuanya Siamat. Siamat yang mana? Ini Siamat yang engkau belum bayar hutangnya. Itu langsung nggak dibuka pintu itu. Langsung nggak dibuka pintu itu. Jadi perkenalkan diri, jangan jawab saya. Okey. Lalu kemudian, ini yang paling penting dan paling sering ditinggalkan sunnah ini. Ngaji berpuluh tahun, tapi yang ini sering sekali ditinggalkan. Apa dia? Ketika sudah mengetuk pintu, ucap salam, lalu adamu istiqbal al-bab, jangan pandangan langsung ke depan pintu. Jadi kita jangan habis salam itu jangan lagi berdiri berhadap ke depan pintu. Tapi Nabi melakukannya, beliau mengarah ke kanan pintu, atau mengarahkan diri ke kiri pintu, atau membelakangi pintu. Jadi habis ketuk pintu, Assalamualaikum, langsung putar badan. Jangan berdiri lagi di depan pintu melihat ke arah pintu. Itu sunnah. Makanya kita tahu orang berilmu dan saleh, ketika mengunjungi rumah kita, kita intip dari balik gorden, dia tidak menghadap ke depan pintu. Ini kalau yang model-model begitu datang ke rumah bapak, itu ambil jadi menantu Pak. Jadi kalau saya datang ke rumah bapak model begitu, ambil jadi menantu. Itu orang saleh dan berilmu. Itu adabnya tinggi sekali itu. Kenapa dilarang menghadap ke pintu? Supaya ketika dibuka pintu tidak nampak aib yang punya rumah. Kemungkinan yang buka suami,
isteri di belakang rumah, di belakang suami itu sedang lari menyelamatkan diri. Gara-gara wajah kita menghadap ke pintu, terlihat aib itu. Istrinya belum berjilbab, ya, kemudian melarikan diri, rambutnya keriting, misal contoh begitu kan Pak. Lalu kita mulai tahu itu, oh ternyata Masya Allah, itu nampak aib orang, maka dilarang menghadap ke pintu. Atau istri yang buka pintu, suami yang lari-lari di belakang istri. Kata suami, kalau aku begah, baik buka elek, kata suami. Udah dibilang jangan buka dulu, langsung buka. Masya Allah Pak, suami kadang-kadang dengan tidak pakai baju Pak, ya, dengan panu di belakang, kurap di mana-mana, kita sudah lihat. Kadang-kadang kita langsung menghadap ke pintu. Makanya orang saleh beriman itu tidak menghadap ke pintu. Assalamualaikum langsung balik ke kanan atau balik ke kiri, hadapkan wajah ke sana. Habis dibuka pintu, dia tanya, oh ada apa ya, atau siapa ya, itu baru kita menghadap kembali. Itu orang beradab. Adab itu lebih tinggi daripada ilmu. Banyak orang menuntut ilmu puluhan tahun, tapi ketika masuk ke rumah orang langsung nyelonong ke dalam Pak. Yang tertipak ngurung payah ada tipak ya, Pak. Kadang-kadang kita di dapur Pak, entah tiba-tiba langsung Assalamualaikum langsung masuk. Inilah makanya ya, ini perlu diulang-ulang, ajarkan ke anak-anak ya, ajarkan ke anak kita Bapak. Kalau saya lihat Bapak, saya yakin Bapak sudah tahu semuanya. Anak kita yang belum banyak tahu, nanti di depan anak-anak saya akan bilang pekerjaan yang sama. Saya yakin kalian sudah tahu, ajarkan ke bapak-bapak kalian semuanya. Begitu saya bilang Pak ya. Yang penting cara Pak kan. Sudah, jadi itu waktu minta izin di depan pintu. Nah, kemudian ketika sudah dibukakan, ada berikutnya, jangan masuk sampai disuruh masuk. Jangan masuk sampai disuruh masuk. Ada kemungkinan yang punya rumah memang enggak mengizinkan masuk, terutama mungkin istri yang suaminya tidak ada di rumah. Jadi kalau dia bilang jangan, enggak masuk, enggak ada berita untuk suruh masuk, jangan masuk, berdiri saja di luar. Tapi kalau berhadapan dengan seorang istri tanpa suami, sendiri di rumah, disuruh masuk pun jangan masuk. Karena istri yang salihah pun enggak berani suruh masuk orang tanpa seizin suaminya atau tidak ada mahram di rumahnya. Jadi kalau enggak ada kalimat, silakan Pak masuk, jangan masuk, berdiri saja di luar. Oh suaminya enggak ada, disuruh masuk, kita yang harus punya adab, jangan masuk juga. Bilang saja, saya tunggu di luar saja, tidak mengapa, saya tunggu di luar. Jadi tunggunya di teras, jangan masuk ke ruang tamu kalau istri teman kita, suaminya belum pulang. Jadi ini adab ya. Kemudian yajlis adh-dhaif haitsu ya'zana lahu sahibul bait. Ketika diizinkan masuk, jangan duduk sebelum disuruh duduk. Jadi kalau belum dipersilahkan duduk, ya sudah berdiri saja. Kalau seandainya yang punya rumah ke belakang buat teh, buat kopi udah setengah jam, enggak ada kalimat suruh duduk, ya sudah, begitu tuan rumahnya balik, dilihatnya kita masih berdiri. Itu menunjukkan tingginya adab kita. Ditanya sama tuan rumah, kenapa enggak duduk? Kemarin ada pengajian, katanya enggak boleh duduk sebelum disuruh duduk. Sayangnya yang punya rumah enggak ikut pengajian. Kalaupun disuruh duduk, duduklah di mana disuruh duduk. Kalau model ruang tamu ada sofa, kursi, ada tikar, kalau yang punya rumah mengatakan silakan Pak duduk di tikar, itu duduknya di tikar, jangan protes, jangan tanya kok di tikar, ini kan ada kursi. Jangan Pak, itu kursi-kursi ke kepala kita nanti. Di mana disuruh duduk? Mungkin yang punya rumah itu tidak mengizinkan duduk di kursi, mungkin kursi itu tidak layak duduk, sudah pernah patah, dia takut tamunya jatuh, maka disuruh duduk di tikar. Jangan protes, jangan protes kok di tikar, jangan bisik-bisik sama istri, kok gura pormohnya ke, cukup gura apa bahasa Indonesia-nya, kok gawan, masa disuruh duduk di tikar, ini kan ada kursi kok kayak gini, jangan bisik-bisik. Kita nggak tahu maksud apa tuan rumah suruh duduk di kata. Bisa jadi tuan rumahnya nggak bisa duduk di kursi. Jadi kalau kita duduk di kursi, dia mungkin nggak bisa menemani kita. Maka disuruh duduklah di tikar semuanya. Duduklah di mana disuruh duduk. Jangan nekat. Suruh duduk di tikar, kita duduk di kursi. Bisa jadi tai kucing di atas kursi. Kita jadi korban. Ya. Berikutnya,
ayaghudda basarahu an maharim ahli bait. Ketika sudah duduk, kalau berkunjung ke rumah orang, jangan tebarkan pandangan ke mahramnya ahlul bait. Jadi kita duduk nih, settingan rumah hari ini kan nampak di ruang tamu kadang-kadang ada kamar. Kita sedang duduk, keluar anak gadisnya, jangan kita ikuti dengan ekor mata kita. Jadi begitu keluar anak gadis, lihat, dia ke dapur, kita lihat terus. Keluar istrinya pun kita lihat terus. Ini enggak ada adabnya. Disuruh yaghuddal basar, tundukkan pandangan. Begitu ada tanda-tanda orang keluar dari kamar, tundukkan pandangan. Apalagi kalau sampai berani bertanya. Ini teman kita yang kita kunjungi nih, anak gadisnya keluar, kita tanya, itu anakmu? Katanya iya. Masya Allah cantiknya. Ini udah mulai ini, Pak. Ini teman seperti ini sudah boleh diputuskan, jangan ditraktir sekalipun, Pak. Ya Allah cantiknya. Udah kawin belum? Itu sampai segitu nanyanya. Udah kawin belum? Yang tuan rumah jawab, udah 5 kali janda. Ini kan langsung down kita kan, langsung down. Ya sudahlah, nggak jadilah begitu. Ini model-model orang-orang yang begini nggak ada adabnya. Lihat siapa keluar, lihat pembantunya datang buat teh, kita ikuti saja. Ini bahaya. Ini model begini imannya kurang, sangat kurang. Orang yang tidak bisa jaga pandangan matanya kurang sekali. Itu sudah saatnya kita nasihati. Kalau nggak bisa kita nasihati, maka jagalah jarak dengan orang begini. Kemudian alla yutalliq basarahu fi ma haulah min asasin wa nahwi. Jangan tebarkan pandangan dan jangan protes-protes semua perabotan yang ada di rumah tersebut. Jangan datang ke rumah orang, kita sudah siapkan 1000 bahasa untuk memprotes sana, protes sini. Kita lihat plafon rumahnya, lalu kita bilang, ya Allah kok kayak gini, maunya kan pakai Sunda. Kan begitu. Saya kenal tuh di Jamaah Baitur Rahman ada yang penghasil Sunda, misalnya kita bilang. Saya nggak mau iklan berikutnya karena nggak dapat apa-apa, Pak. Kalau dapat saya iklankan berikutnya. Nah, contoh. Lalu kemudian kita protes, maunya kan setengah ni warna catnya begini, dindingnya ni kan seharusnya nggak begini, kan dia pink setengah, hitam setengah, misal contohnya. Apa urusan kita dengan rumah orang? Oh kursi misal, kita beli kursi kayak gini, maunya kan beli kursi yang model begini, apa urusan? Kita datang setahun sekali pun belum tentu. Mungkin dia memang suka model cat begitu, dia model suka plafon begitu, dia suka plafonnya bolong-bolong, apa urusan dengan kita? Kan nggak ada urusan. Maka jangan protes-protes di rumah orang, jangan protes warna gorden. Ini ibu-ibu kadang-kadang lihat rumah orang gordennya begini, diprotesnya, maunya kan beli yang model begitu, model begini, tiangnya beli yang bulat, jangan yang petak, macam model Pak diprotesnya. Sampai lantai-lantai keramik, warna keramik nggak cocok. Ini seharusnya, itu bukan urusan kita. Diam, butakan mata, tulikan telinga, keluar pun seakan-akan tidak pernah melihat aib rumah orang. Ini kadang-kadang ada orang terlalu berani berada di rumah orang sehingga pulang kita itu keluarganya mulai berbisik-bisik, bang, gawat kali orang itu kok. Semua rumah kita salah, posisi lemari salah, interiornya salah, eksteriornya salah, ini semuanya salah. Ini dianggap tidak baik dan tidak berakhlak. Lalu kemudian alla yarfa' sautahu fil bait, jangan angkat suara, jangan ketawa keras-keras di rumah orang ketika bertamu. Itu jangan sampai mengganggu yang punya rumah. Mungkin kita bertamu dengan suaminya, bisa jadi istrinya istirahat, mungkin anaknya yang bayi istirahat. Kita bicara apa? Dengan lembut, bahasa yang baik. Kemudian jangan keras-keraskan suara. Jangan mentang-mentang teman tertawa terbahak-bahak di ruang tamu. Anak di dalam rumah, dalam kamar nggak bisa tidur. Kalau kita perempuan, ketika ketemu sama perempuan, jangan bicara yang keras-keras, jangan keraskan suara. Bisa jadi suaminya sedang tidur. Kalau kita model nggak pakai pemahaman ke sini, nggak ada perasaannya, masya Allah tertawa terbahak-bahak, tiba-tiba terdengar dari kamar, Pak, ada martil keluar dari kamar, terbang dari kamar, tiba-tiba dinding rumah runtuh dari kamar, kemudian macam, karena suaminya ngamuk dalam, mau dibilang terus-terang nggak enak, terpaksalah dia ketok-ketok pintu kamar dengan palu, dia gergaji kursi dalam kamar, macam model dia lakukan demi mengingatkan tamu yang tidak faham ini. Kemudian ala yuhawil at-tasammu' aw at-tajassus ala ahli al-bait, jangan
melakukan tasammu', mencuri-curi dengar, terjasus, menyelidiki pembicaraan tuan rumah. Kita di ruang tamu, rupanya suami isteri itu di belakang sedang bisik-bisik. Mungkin mereka bisik-bisik mau dibuatkan apa, atau apa yang harus kita lakukan ni, belanja atau tidak untuk tamu ini, segala macam. Kita tidak perlu mencuri-curi dengar apa yang mereka bicarakan. Duduk di ruang tamu dengan tenang, jangan pun berusaha menyelidiki apa yang sedang terjadi di dapur. Paling pantang masuk ke rumah orang langsung ke dapur, itu paling pantang. Kemudian ini yang paling penting, Pak. Ini banyak orang paling tidak faham ini, iaitu alla yatruka auladahu yu'aisuna fi buyutin nas. Jangan biarkan anak kita mengacau di rumah orang. Jangan biarkan anak kita mengacau di rumah orang. Ini bagi kita yang berkunjung ke rumah orang, yang punya anak. Kalau anak kecil masih belum memanyis 5 tahun ke bawah, itu kalau dia mengacau di rumah orang, semua orang memakluminya karena dia memang anak-anak. Orang tahu kalau dibilang pun tak punya otaknya, orang faham, Pak. Memang iya, otak ada tapi belum jalan. Itu orang semuanya faham. Tapi ketika dia mengacau sedangkan orang tuanya bersamanya, orang tuanya tidak melarangnya, maka orang tidak bisa memaklumi. Orang mengatakan apa? Orang tuanya yang tak punya otak, bukan anaknya. Mamanya tak punya otak, bapaknya tak punya otak. Ini perlu kita faham-faham. Datang ke rumah orang, anak kita berlarian di ruang rumah orang sampai jatuh TV 60 inci yang diletakkan di tempat ruang tamu, jatuh, Bang, gara-gara anak kita. Itu jangan pakai basa-basi macam-macam. Langsung tanya, mohon maaf berapa harganya, saya bayar. Jangan pura-pura, aduh gimana ya, Masya Allah, ni anak ni memang pasukan bordek semua ni kayak mana dia nggak sengaja. Nggak usah bicara basa-basi itu. Jangan tanya sama tuan rumah, kira-kira perlu dibayar apa enggak ni. Jangan tanya. Tentu tuan rumah akan mengatakan, ya nggak apa-apa lah, nggak usah lah, nggak apa-apa. Begitu jawaban tuan rumah. Nggak mungkin dia mengatakan bayarlah, enak aja. Nggak mungkin. Tuan rumahnya juga ikut mengaji hari ini, jadi nggak mungkin. Kita yang harus pakai perasaan. Berapa itu TV? Bayar. TV itu 5 jutaan, 6 jutaan, bayar. Kalau sudah dirusak oleh anak kita, walaupun tuan rumah berbahasa basi, anak pupu, anak mit, ki bandar pegan, mak ayah anak mit tak kai, yang boleh tanya masa gitu, itu langsung bayar tu, Pak. Jadi jangan buat anak kita hancurkan rumah orang. Kita di rumah sendiri saja, anak kita mengacau di rumah sendiri saja kita marah. Di rumah sendiri, Pak, dia jatuhkan rak sepatu, dia buat ini, buat, kita marah sama anak kita sendiri. Apalagi anak kita menghancurkan rumah orang. Ada yang model, Pak, berhari raya di rumah orang bawa anak 5, memang pasukan bordek semua memang. Itu di depan sudah ada toples, kuih bolu, kuih sepit, bohosin, macam-macam, Pak. Lengkap sudah di situ. Dikasih teh, dicelupkannya roti bolu ke dalam teh, lalu dimasukkan teh itu ke dalam toples. Kita diam saja, diam saja. Ini yang nggak punya otak siapa? Orang tuanya. Sudah penuh toples dengan air teh, Pak. Bayangkan, mana orang tuanya? Diam saja. Tuan rumah lihat dari tadi, lihat dalam hatinya, dia sedang mengatur pembalasan dendam kapan bisa dilakukan. Ini kita ini yang harus pakai perasaan ke rumah orang. Begitu anak kita mulai diramah-ramah kuih bolu, ramah-ramah apa bahasa Indonesia ini? Diremas-remas, diremas-remas kuih bolu, remas-remas. Kita diam saja. Ada yang model, Pak, tisu rumah orang itu dicabut mana kita semuanya. Tisu dicabut. Tisu itu kan 250 sheet, yang 100, yang 10.000, 11.000. Yang lebih murah 7.000, sekitar 180 sheet. Saya bukan penjual tisu, tapi sering beli tisu. Itu dicabut. Kita santai aja. Kita bilang, nggak apa-apa nak, sekali-sekali kan di rumah nggak ada tisu kan nak, sekali-sekali. Langsung, ini kawan mama dari SD kok, oh akrab kali sama mama, nggak akan marah dia. Kita bilang di SD dia nggak marah, di sini sekarang sudah marah, Pak. Itu harus diingatkan, nak, jangan buat macam-macam. Jangan sampai mama ikat lalu mama kirimkan ke Nusa Kambangan sekali lagi, Itu harus sampai segitu kita ingatkan anak. Berserak tisu, orang tuanya diam saja. Makanya kadang-kadang yang tuan rumah bingung, Pak, memikirkan tamu-tamu model begini. Resikonya, yang pertama,
mungkin anak kita itu akan diajak ke belakang dapur, nak sini sama bunda, ada permen di belakang. Waktu di belakang, disitulah dibantai anak kita, dicubit sana sini, cubit sana sini, kah anak lagi gamer, yang ini macam-macam. Jadi anak kita keluar sudah dalam keadaan tidak berbentuk lagi dengan sempurna. Resiko kedua, kalau kita model begini Pak, kita telefon sekali lagi, kita tanya sama teman kita yang akrab, ada di rumah, langsung mereka nggak ada, kami umrah sekali lagi nih. Selalu nggak ada di rumah, nggak mau lagi terima yang model tamu-tamu begini. Maka jaga anak baik-baik. Dan ini sebenarnya bukan pada rumah orang saja Pak, di masjid yang punya anak pun, itu kalau sedang ibadah, anaknya sebelum ibadah diingatkan, nak jangan coba-coba ya, kalau ribut sedang solat, habis kamu nak, lihat abangmu sudah meninggal 2 orang, jangan sampai kamu ketiga ya. Harus begitu. Ini waktu diingatkan sama panitia, marahnya ke panitia, padahal yang melakukan anak kita. Seharusnya kita yang melakukan disiplin pada anak kita duluan ya. Ini bukan pesanan panitia masjid Pak, nih jangan pikir ini pesanan panitia masjid ya. Memang begitu seharusnya. Boleh bawa anak, tapi dengan syarat jaga masjid, karena tujuan masjid tetap orang untuk ibadah perlu khusyuk ya. Jadi jangan marah kalau ada saudara kita dari panitia yang mengingatkan. Jangan kita mengatakan, apa itu kan masjid memang diciptakan untuk anak-anak. Siapa bilang masjid diciptakan untuk anak-anak? Dibolehkan kunjung. Tapi kalau bapak baca kitab Mawsu'ah Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah, itu kitab fikih terbesar, jumhur ulama bahkan melarang membawa anak-anak yang kita yakin bisa menghancurkan masjid ya, dilarang dibawa kalau kita yakin anak kita bukan tipe yang bisa mengamankan masjid. Tapi kalau model anak kita Pak, kita bawa ke masjid, dia model diam, kita taruh di tiang di situ aja, dia nggak berangkat-berangkat, tiang itu aja sampai kita pulang dia masih di tiang itu. Kita lupa dia sampai kita pulang ke rumah, kita balik lagi dia masih di tiang itu. Itu model-model begitu nggak apa-apa, bawa saja Pak. Tarawih bawa, tahajud bawa, iktikaf bawa terusan. Tolong periksa psikiater, mungkin dia autis. Mungkin dia terkena penyakit autis ya. Ini penting sekali ini, masalah menjaga anak-anak ketika bawa ke rumah orang. Kadang-kadang pot-pot bunga itu Pak, pot-pot bunga dijatuhkan semuanya, itu penting sekali kita jaga. Kemudian ada berikutnya, adamu italati ziarah. Kalau berziarah ke rumah orang jangan lama-lama, jangan terlalu lama, kecuali dia butuhkan. Dia bilang, jangan pulang dululah, kami senang kali kalian datang sekali-sekali. Itu kan tergantung tipe orang datang. Kalau dia senang baru boleh berlama-lama. Tapi kalau dia tidak senang, maksudnya bukan tidak senang, normal saja, itu basa-basi pun ya, teman, sekedar teman saja, itu jangan lama-lama. Setengah jam mintalah izin, kira-kira sudah habis isi toples, pulanglah ya. Jangan sampai 2 jam di rumah orang. Orang sudah punya planning untuk, mungkin dia mau kunjung. Ada yang model nggak pakai perasaan, ketika kita datang, kita lihat yang punya rumah itu sudah siap dengan baju mau keluar, mobil sudah dipanaskan. Itu yang model begitu, kalau bisa jangan masuk ke rumah lagi, langsung turun, salam, lalu berbasa-basi. Yang penting kan kita sudah mengunjunginya, sudah dapat pahala bertamu. Jadi jangan sampai paksa dia matikan mobil, masuk 2 jam duduk belum selesai, dia mungkin sudah ada janji dengan orang lain. Maka perlu sekali hidupnya hati. Kalau hati sudah mati, maka matilah badan ini dan dianggap mati oleh orang lain. Berikutnya, al-amru bil ma'ruf wan nahi 'anil munkar, diizinkan untuk melakukan amar ma'ruf nahi munkar walaupun bertamu. Contoh, kalau ada sesuatu yang mungkar di rumah, kasuarid mu'allaqah, kita datang ke rumah orang, rupanya ada lukisan atau patung makhluk hidup. Diizinkan untuk memberitahu yang punya rumah bahawa ini bisa menyebabkan tidak masuknya malaikat. Itu kesempatan amar ma'ruf. Tapi carilah cara yang baik, karena dakwah itu tetap cara yang baik lebih kena daripada cara yang tidak baik, walaupun isinya baik. Jadi kita kalau nggak ingin menyinggung perasaan tuan rumah, kita boleh bahasakan ke rumah yang lain. Tadi kami ke rumah fulan, Masya Allah di rumahnya ada patung ya, ada lukisan kuda. Langsung saya ingatkan tu kawan tu di rumah sana, saya ingatkan bahwa ini nggak masuk malaikat nih ke rumah yang ada gambar lukisan makhluk hidup dan patung. Tujuan kita mau mengingatkan tuan rumah bahwa lukisan di atas kepala kita itu sama hukumnya, tapi kita membawa ke hal yang lain. Itu cara ya.
Dan itu lebih baik, dia enggak tersinggung daripada kita langsung mengatakan, hai, kenoi le. Kita bilang sama tuan rumah, nyo kan, nyo lukisan nyo berkata pu lekah apa lukisan nyo apa? Nyo ku begah nyo. Qala Allah Taala fil Quranil Karim. Itu belum habis ayat kita baca, Pak. Kita langsung suruh akad tebi dekat dia. Pergi keluar, Pak. Datang ke rumah orang sok-sok nasihat. Udah capek saya dengar tausiah selama Ramadan 28 malam. Kata dia. Datang kamu, itu akibat isi baik, cara tidak baik. Maka lakukanlah cara dakwah dengan baik. Ya. Nah, jadi jemaah belaka Allah diizinkan. Isteri tuan rumah enggak pakai jilbab, kita bisikkan ke tuan rumah, itu dosa yang kayak gitu. Nah, itu dibenarkan. Kalau bisa memang itu lanjutkan. Kemudian berikutnya, alla ya umma ahlal bait fi baitihim. Jangan sampai kita menjadi imam di rumah orang. Itu maksudnya sama, jangan jadi imam di kampung orang. Kecuali yang punya rumah sudah mempersilahkan. Jadi misal kita datang, pas datang waktu salat duhur, rupanya jauh dari masjid, jauh dari madrasah, akhirnya jamaah buat di rumah. Kalau enggak dipersilahkan, jangan maju jadi imam. Karena tuan rumah lebih berhak menjadi imam di rumahnya. Nabi SAW mengingatkan hal ini. Man zara qauman fi baitihim fala ya ummuhum. Jangan siapa mengunjungi seseorang di rumah mereka, jangan jadi imam di rumah mereka. Wali ummuhum rajulun minhum. Yang jadi imam yang paling berhak adalah salah seorang dari yang punya rumah. Begitu juga kalau kunjung ke rumah orang, walaupun kita misal dikenal sebagai orang saleh, orang alim, kalau tidak dipersilahkan di kampung orang, jangan jadi imam. Kalau sudah dipersilahkan, silakan. Kan berbeda dengan imam-imam panggilan kayak tarawih, kan kita imam panggilan dari kampung, itu memang sudah dipersilahkan dengan undangan itu tidak mengapa. Nah, ini adab dalam fikih pun begitu. Yang punya rumah lebih utama menjaganya. Kemudian, alla yansarif illa ba'da izni sahibil bait. Kalau mau pulang mintalah izin dari yang punya rumah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, iza zara ahadukum akhahu fajalasa 'inda. Kalau engkau menziarahi rumah saudaramu lalu engkau duduk-duduk bersamanya, fala yaqumanna hatta yasta'zinu. Janganlah engkau pulang sampai engkau meminta izin dari yang punya rumah. Jadi jangan sampai yang punya rumah di belakang sebentar, begitu keluar udah nggak ada lagi tamunya, sudah hilang. Ini tidak ada adab. Mintalah izin. Oh, kita tunggu tuan rumah keluar, ya tunggulah untuk minta izin. Itu bisikan iman. Yang terakhir dalam masalah bertamu, yaitu ayyashkura ahlal bait ada istidhafatihim lahu. Berterima kasihlah di atas pelayanan kebaikan yang punya rumah. Jadi sebaik-baik kalimat terima kasih yaitu jazakumullah khaira. Kata Rasulullah, yang mengucapkan itu maka dia laqad balagha sana, dia telah mengucapkan pujian terima kasih yang paling tinggi. Jadi kalau bisa, Pak, dirubah saja terima kasih ya, itu kalau bisa dirubah. Karena unsur terima kasih ya itu walaupun baik maksudnya, tapi kita tidak menggantungkannya kepada pembalasan Allah. Tapi kalau jazakumullah khaira, kita ingin mengatakan, aku tidak sanggup membalas kebaikanmu, makanan yang engkau beri, minumanmu, maafmu, ya, ketika anak kami telah menjatuhkan guci Cina milikmu, ya, kami enggak sanggup bayar, kami enggak sanggup untuk terima kasih. Jazakumullah khaira, Allah lah yang balas semua kebaikanmu. Kalau Allah yang balas, mana ada yang kecil-kecil, semua besar-besar Allah balas. Makanya ganti kalimat terima kasih ganti dengan jazakallah khaira atau jazakumullah khaira. Cuma resikonya, karena dunia kita enggak biasa dengan sunnah ini, begitu kita bertamu ke kampung-kampung, kita ucapkan jazakumullah, orang itu kayak merasa geli begitu, kayak merasa apa ini jazakumullah, langsung dia ucapkan masya-Allah, sadaqallahul azim, kata dia begitu. Benar-benar begitu, Pak. Karena enggak biasa. Padahal ini sunnah yang paling bagus. Begitu sunnahnya. Kadang-kadang orang-orang kampung itu bingung, jazakumullah apa kita sahut nih? Apa kita sahut? Kalau orang sudah faham kan nyautnya wa iyyak, juga kalian juga mendapatkan balasan yang sama, ya, atau wa iyyakum, atau paling kurang sama-sama, misal begitu kan. Jadi ini bingung, makanya tidak membudaya kalimat ini, padahal Nabi suruh ucapkan jazakumullah. Lalu kemudian kalau diberi makan besar, diberi makan, Pak, macam-macam, dikasih makan besar lah sampai kenyang, kita pulang dari situ dikasih mie calu, dikasih macam-macam kan, disuruh doa sebelum keluar dari rumah orang, disuruh berdoa. Apa doanya? Dalam hadis riwayat Muslim dan Ahmad,
Rasulullah pernah mengajarkan doa keluar dari rumah orang yang telah memberi kita makanan dan minuman. Allahumma at'im man at'amani wasqi man saqani. Ya Allah, balaslah makanan kepada orang yang telah memberi kami makanan ini, dan balaslah minuman kepada orang yang telah memberi kami minuman. Allahumma at'im man at'amani wasqi man saqani. Oh, enggak bisa hafal. Misal kita enggak bisa hafal, Iqra saja baru Iqra satu, misal susah untuk hafal, ucapkan dengan bahasa sendiri. Ya Allah, balaslah makanan yang telah diberi. Ya Allah, balaslah minuman dengan yang diberi. Itu sebaik-baiknya tamu. Itu tamunya sudah Masya Allah, Pak. Itu keberkahan memenuhi rumah kita kalau dapat tamu yang model begitu.